Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu asrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Channel Endang Karyono bersama Masjid Kuba Taman Royal 2. Hari Ahad tanggal 7 November 2021 atau bertepatan dengan tanggal 1 Rabiul Akhir. Mari sebelumnya kita salat berjamaah di masjid terdekat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan dan menerima amalan pada pagi hari ini. November 2021 atau bertepatan tanggal 2 Rabiul Akhir 1443 Hijriah. Al-Ustadz Agus Nur Yaman Al-Habidz pada kajian Ahad pagi hari ini menyampaikan sebagai lanjutan tentang kitab keutamaan Islam yang perlu kita harus pelajari, wajib dipelajari, bagaimana kita berserah diri dan melaksanakan kewajiban-kewajiban serta menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian ba'da subuh pagi ini dapat bermanfaat bagi kita semua untuk kita meningkatkan keimanan kita. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe di channel Endang Karyono. Terima kasih. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه اللهم صل على محمد وعلى آل محمد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين hadirin jamaah sidang salat subuh rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji syukur Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya yang senantiasa Allah Ta'ala curah limpahkan kepada kita semua, terutama nikmat iman, nikmat Islam, nikmat di atas manhaj dan ukhuwah Islamiyah, yang mana sejatinya tidak ada nikmat yang paling agung, yang paling besar yang kita rasakan kecuali nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ia adalah nikmat yang paling mahal dan paling berharga. Terlebih ketika kita melihat orang-orang yang dengan mudahnya melepas keimanan dan keislaman dari dirinya, bahkan ia bangga, begitu bangganya keluar dari keislamannya. Di sisi lain kita juga aneh, kadang ada
seorang yang notabene tokoh agama Islam yang mengatakan terkait ayat 3 dari surat Al-Maidah, al-yauma akmaltu lakum dinakum ila akhiril ayah, yang mengatakan bahwasanya Islam itu belum sempurna. Dari mana ia bisa memahami ayat seperti itu? Tidak ada seorang pun dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula dari tabi'in, tabi'ut tabi'in, termasuk imam yang 4 dan ulama-ulama yang mengikuti manhaj mereka yang memahami ayat seperti itu. Tidak ada. Bisa kita lihat di kitab tafsir mereka terkait penjelasan ayat tersebut. Kalau seandainya Islam itu belum sempurna, Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu belum sempurna, lantas siapa yang akan menyempurnakannya? Siapa orang yang akan Allah Ta'ala utus untuk menyempurnakan agama ini? Padahal sudah jelas di pembahasan yang telah lalu, di awal-awal pembahasan bab ini, bagaimana kesempurnaan Islam ini. Dalilnya sangat gamblang. Akan kata Nabi SAW, lailuha kanahariha sawa, malamnya seperti siangnya. Begitu sempurnanya agama Islam ini. Maka pemahaman seperti ini talin adalah akan membuka peluang setiap orang untuk apa? Berijtihad dan berkreasi di dalam agama ini. Sehingga lambat laun kemurnian Islam itu akan hilang dan tidak akan nampak lagi keutamaan-keutamaan Islam tersebut. Maka statement ini tidaklah keluar kecuali dari orang yang memang kurang memahami Islam, bisa dikatakan jahil terhadap Islam, atau mungkin memang dari orang yang menginginkan kerusakan pada Islam, yang hendak merusak Islam, casingnya muslim, tapi akalnya perlu dipertanyakan. Na'udzubillahi min dzalik wa nasallallahu lana al-afiyah. Makanya penting bagi kita untuk mempelajari Islam lebih jauh lagi, lebih dalam lagi. Apa sih definisi Islam itu? Bagaimana hakikatnya? Apa konsekuensinya? Apa keutamaan di dalamnya? Kemudian apa pembatal-pembatalnya? Termasuk bagaimana cara menangkal syubhat-syubhat yang masuk di dalamnya. Maka itu semua adalah pokok-pokok perkara yang harus dipelajari oleh setiap muslim, oleh seorang muslim. Jangan sampai ia mengaku Islam, akan tapi ia asing dengan syariat dan hakikat Islam tersebut. Bahkan jangan sampai seorang muslim tidak paham apa itu Islam, bagaimana hakikatnya berislam. InsyaAllah ta'ala akan dibahas di kitab ini. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya dan segenap umatnya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk di dalamnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah taala pada kesempatan ini kita akan membahas bab ketiga dari kitab Fadlul Islam, yaitu kita masuk di bab tafsiril Islam. Bab tafsiril Islam. Bab tentang apa yang menjelaskan tafsir Islam. Islam itu apa sih? Tafsirnya dari Islam. Makna dari Islam itu sendiri. Qala al-mu'allif rahimahullah taala bab tafsiril Islam. Di dalam judul bab ini ada beberapa poin pembahasan. Yang pertama, munasabatul babi lil kitab. Munasabah, kesesuaian, hubungan ataupun korelasi antara judul bab dengan judul kitab. Apa hubungannya judul bab dengan judul kitab? Maka di sini penulis setelahnya menjelaskan tentang keutamaan Islam di bab yang pertama, kemudian beliau terangkan tentang wajibnya masuk ke dalam Islam di bab yang kedua. Maka di bab ini penulis ingin menjelaskan hakikat Islam tersebut. Apa sih Islam itu? Mungkin waktu kecil kita tahunya Islam itu apa? Isya, ya. Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Ya. Islam seperti itu. Padahal itu mah apa? Salah satu dari rukun Islam. Ya, sholat 5 waktu. Nanti akan dijelaskan oleh mu'alif di sini. Kemudian yang kedua, poin pembahasan di sini
ini tentang hakikatul Islam wa ma'nahu. Hakikat dan makna Islam itu sendiri. Dan inilah pembahasan yang harus dipahami. Makna Islam itu terbagi dua. Yang pertama, makna al-Islam bimakna an. Al-Islam bimakna an. Islam, makna Islam secara umum. Yang kedua, al-Islam bimakna khas. Makna Islam secara khusus. Adapun makna Islam secara umum, ini adalah agama yang dibawa oleh seluruh para nabi dan rasul. Yang didefinisikan oleh para ulama, al-istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bit-tha'ah wal bara'atu minasyirki wa ahli. Itulah ta'riful Islam atau definisi Islam. Al-istislamu lillahi bitauhid, yaitu berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu lahu bit-tha'ah, tunduk dengan menjalankan ketaatan kepadanya. Artinya terikat dengan ketaatan kepadanya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya. Jadi, kalau seorang mengaku berislam, maka ia harus berserah diri secara total, secara totalitas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebagian-sebagiannya saja. Mengikhlaskan semua bentuk ibadah hanya kepada Allah taala semata, tidak kepada selainnya, apapun bentuknya. Kemudian hendaknya ia mengamalkan apa-apa yang menjadi konsekuensinya dan berlepas diri segala bentuk kesyirikan dan para pelakunya, termasuk di dalamnya kekufuran dan para pelakunya. Itu makna Islam secara umum, yakni agama yang dibawa oleh para nabi dan para rasul. Adapun makna Islam secara khusus ini bisa terbagi dua. Artinya bisa didefinisikan dari dua sisi. Definisi yang pertama, dari sisi yang pertama, Islam secara khusus adalah agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik dalam bentuk akidah, akhlak, suluk maupun yang lainnya. Definisi Islam secara khusus dari sisi yang kedua, yaitu Islam bermakna amalan-amalan yang zahir yang disertai dengan amalan hati atau amalan batin yang membenarkan amalan zahirnya. Ya. Definisi Islam secara khusus yang kedua adalah amalan-amalan zahir yang disertai dengan amalan batin yang membenarkan amalan zahirnya. Yaitu Islam yang dijelaskan oleh Nabi SAW ketika beliau ditanya oleh malaikat Jibril. Di dalam hadis Jibril, Nabi SAW pernah ditanya oleh malaikat Jibril, "Mal Islam?" Apa itu Islam? Maka kata Nabi SAW, "Qala al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salat wa tu'ti az-zakat wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila." Kana qala sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak diibadahi dan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Wa tuqimus shalah, dan engkau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu dijalani. Yaitu rukun Islam yang 5, ya, yang mana semuanya itu merupakan amalan zahir, ya, dari mulai bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, salat, zakat, puasa, berhaji, semuanya amalan zahir. Hanya saja semuanya itu harus disertai dengan amalan batin yang membenarkan amalan zahirnya. Sebab kalau tidak, maka tidak ada bedanya dengan orang munafik. Yang mana orang munafik itu menampakkan keislaman, menyembunyikan kekafiran. Seperti itu. Kasihnya Islam, tapi dalamannya kafir. Itulah orang munafik. Maka kedua makna Islam ini, makna Islam secara umum dan makna Islam secara khusus, ini akan dijelaskan oleh penulis di dalam bab ini, agar seorang itu tidak salah paham, tidak salah maksud tentang Islam tersebut. Baik. Ayat pertama yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah taala di sini adalah
surat Ali Imran ayat 20, di mana Allah Ta'ala berfirman, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyina aslamtum fa in aslamu faqad ihtadaw wa in tawallaw fa innama 'alaikal balagh wallahu basirun bil 'ibad. Kata Allah Ta'ala, dan maka apabila mereka berhujah di hadapan wahai Nabi Muhammad, artinya mereka apabila mereka orang-orang ahli kitab hendak berdebat wahai Nabi Muhammad SAW tentang kebenaran Islam, faqul, maka katakanlah, aslamtu wajhiya lillah, aku menyerahkan wajahku hanya kepada Allah Ta'ala semata, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku. Dan katakanlah kepada orang-orang ahli kitab yang telah diberi kitab, wa qul lil ladzina utul kitaba wal ummiyyin, dan kepada orang-orang yang ummi, aslamtum, apakah kalian berislam? Fa in aslamu faqad ihtadaw, maka apabila mereka berislam, sungguh mereka telah mendapatkan petunjuk. Wa in tawallaw, dan apabila mereka berpaling, fa innama 'alaikal balagh, sesungguhnya kewajibanmu itu hanyalah menyampaikan. Wallahu basirun bil 'ibad, dan Allah Ta'ala Maha melihat kepada hamba-hambanya, ya. Sebab turunnya ayat ini adalah bahasanya para ahli kitab mereka mendatangi Rasulullah SAW untuk berhujjah, untuk berdiskusi dengan Rasulullah SAW tentang din, tentang syariat. Maka turunlah ayat, Inna ad-dina 'indallahi al-Islam, sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah adalah Islam. Dan sudah kita bahas tafsirannya di pembahasan yang lalu, ya. Nah, namun orang-orang ahli kitab ini tetap mengeyel, tetap mengingkari ayat tersebut. Maka Allah Ta'ala pun menurunkan ayat, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'an. Katakanlah wahai Nabi Muhammad, ya. Kalau mereka mendebat engkau wahai Nabi Muhammad, maka katakanlah, sesungguhnya aku hanya menyerahkan wajahku kepada Allah Ta'ala semata, dan demikian pula orang-orang yang mengikutiku, yakni aku dan orang-orang mengikutiku menyerahkan diri hanya kepada Allah Ta'ala semata. Di dalam ayat ini, ayat yang mulia ini, terdapat beberapa atau banyak mutiara ilmu, dapat banyak faidah terkait makna ataupun tafsir dari al-Islam. Apa tafsir Islam menurut ayat ini, berdasarkan ayat ini? Yang pertama, tafsirul Islam bil istislamillahi bit tauhid, ya. Yang tadi kita sebutkan, Islam ditafsirkan dengan berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya, ya. Tadi disebutkan dalam ayat, aslamtu wajhiya lillah, aku menyerahkan wajahku hanya kepada Allah. Dan wajah itu adalah bagian terpenting dari manusia. Ia adalah tempat berkumpulnya seluruh panca indera. Maka kalau kita menghadapkan wajah kita kepada Allah, berarti kita berserah diri kepada Allah secara utuh, secara totalitas. Dan inilah Islam yang dimaksud, yaitu berserah diri secara totalitas kepada Allah, tidak seperti orang-orang ahli kitab. Mereka beriman kepada Allah pada sebagiannya dan kafir terhadap sebagian yang lainnya. Mereka mengaku beriman kepada Allah, tapi para nabi, para rasul yang diutus kepada mereka, mereka bunuh. Itulah orang-orang ahli kitab, orang Yahudi, Nasrani, orang Yahudi terutama. Tidaklah para nabi yang diutus kepada mereka kecuali mereka zalim. Bahkan banyak di antara mereka yang dibunuh, disembelih oleh orang-orang ahli kitab. Na'udzubillahi min dzalik. Dan penafsiran Islam dalam ayat ini adalah al-Islam bimana Islam secara umum. Makna Islam secara umum. Maka sangat jelas insyaallah, ya, maknanya. Kemudian faidah dari ayat ini bahwasanya alladzina tada'u ar-rasul sallallahu alaihi wasallam aslamu kama aslama ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang mengikuti
Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka pun berislam sebagaimana Islamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani mereka pun berserah diri kepada Allah dengan mentauhidkannya secara totalitas. Dan itulah Islam, memurnikan dan mengikhlaskan semua peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala semata. Kemudian dalil yang berikutnya yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullah ta'ala, wa fis sahih, dan disebutkan di dalam as-sahih. Maksudnya di sini sahih Muslim ya. An Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, al-Islam an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salata wa tu'ti az-zakata wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kemudian kau menegakkan salat, menunaikan zakat, berpuasa di bulan Ramadan dan berhaji ke Baitullah jika engkau mampu dijalani. Di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, di antaranya bahwasanya di sini dalam hadis ini tafsirul Islam bi arkanil Islam. Islam ditafsirkan dengan rukun-rukun Islam. Ini Islam ditafsirkan dengan rukun-rukun Islam yang 5. Dan hadis ini, hadis yang dibawakan oleh muallif, oleh penulis rahimahullah taala, dibawakan beliau karena hadis ini mentafsirkan tentang makna Islam itu sendiri. Di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mentafsirkan Islam secara utuh, ya. Secara utuh, yaitu Islam itu terkait dengan masalah i'tiqad, masalah keyakinan bahwasanya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Dan inilah yang mengikat kita menjadi seorang muslim, yaitu syahadat ini. Kemudian setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan makna Islam yang terkait dengan amalan-amalan zahir, salat, zakat, puasa, berhaji. Semuanya ini ya merupakan amalan zahir, dan pembahasannya secara lengkap, secara detail, secara rinci itu ada di pembahasan fikih. Ya, di pembahasan kita, pembahasan akidah, fokus di pembahasan syahadat, ya. Karena pembahasan fikih itu sangat luas, ya, sangat luas. Makanya seorang yang berislam, ya harus mendatangkan kelima rukun Islam tersebut. Hanya saja terkait rukun Islam tersebut ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Mutlak, semua orang mampu melakukannya, harus melakukannya. Muqayyad itu terikat sesuai dengan kemampuan. Misal zakat, enggak mampu ya, enggak usah berzakat. Bahkan dia berhak mendapatkan zakat. Demikian berhaji, ya. Diikat dengan apa? Kemampuan, ya. Mampu dalam semua sisinya, dalam hal hartanya, fisiknya, ataupun sisi keamanannya. Ya, ketika adanya wabah dan semisalnya, itu salah satu bentuk tidak adanya istita'ah, tidak adanya kemampuan untuk menjalankan ibadah haji ataupun umrah. Baik. Kemudian faedah yang berikutnya dari hadis ini, wa fihi bayan arkanil Islam. Dalam hadis ini terdapat penjelasan tentang rukun-rukun Islam. Dimulai dari syahadat tadi, ya, kita jelaskan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan syahadat ini tidak cukup sekedar mengucapkan saja, tidak cukup hanya sekedar dengan pelafalan, tapi harus disertai dengan niat dan amal. Maksudnya bahwa bersyahadat itu harus dengan mengikrarkan secara lisan, memahami kandungannya, dan mengamalkan apa-apa yang menjadi konsekuensinya. Asyhadatu an la ilaha illallah ta'ni al-ikhlasu lillah wa tarkus syirk, ya, wa tarkus syirk. Maka yang dimaksud dengan la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dan benar, di sini ada
al-ikhlasu lillah, ikhlas karena Allah, memurnikan semua bentuk peribadatan hanya kepada Allah Ta'ala semata, hanya untuk Allah Ta'ala semata. Itulah tauhid. Semua bentuk ibadah apapun bentuknya, namanya ibadah, itu harus diperuntukkan hanya Allah Ta'ala semata, tidak boleh pada selainnya. Ketika kita mengkhususkannya, memalingkannya hanya untuk Allah Ta'ala semata, itulah tauhid. Ketika memalingkannya kepada selain Allah, maka itulah kesyirikan. Kemudian wasyahadatu anna Muhammadar Rasulullah, dan yang dimaksud dengan Muhammadur Rasulullah, persaksian bahwasanya tidak ada bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, ini adalah ta'ni al-muttaba'ah, mencontoh, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tarkul muhdatsat, dan meninggalkan perkara-perkara yang baru di dalam agama ini yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak pula menurut kesepakatan para ulama, yakni ijma'us sahabat. Maka ini menunjukkan bahwasanya yang dituntut di dalam bersyahadat itu bukan hanya pengikraran secara lisan saja, tapi harus secara lisan, keyakinan, dan pengejauhan tahannya secara sekaligus. Amalannya langsung, amalannya juga dituntut. Jadi lisan, hati, dan perbuatan. Demikianlah syahadat itu ya. Ia adalah persaksian secara lisan disertai dengan pembenaran hati, keyakinan, dan juga pengamalan. Dan inilah awal kewajiban bagi setiap orang yang masuk Islam ya. Dia harus bersyahadat. Seorang dianggap berislam kalau dia sudah mengikrarkan 2 kalimat syahadat. Sekaligus ini adalah bantahan bagi orang-orang filsafat dan ahli kalam, yang mana mereka mengatakan bahwa kewajiban seorang kalau mau masuk Islam itu harus melihat Allah Ta'ala terlebih dahulu. Nah ini orang filsafat, orang ahli kalam seperti itu. Nah, mereka membuat agama ini menjadi ribet, ya, menjadi berat. Dan ini salah satu kerusakan pemikiran mereka. Ya. Makanya Imam Syafi'i, para ulama termasuk yang mencela filsafat, ilmu kalam. Nah, perkataan Imam Syafi'i sangat tegas, sangat keras terhadap para ahli filsafat dan ilmu kalam. Dan kita lihat filsafat dari mana asalnya? Siapa bapaknya filsafat? Aristoteles. Dari mana asalnya? Negara Yunani, negeri yang tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu datang orang belakangan, bahwasanya filsafat itu adalah inti dari ilmu. Kalau Islam tanpa Islam, filsafat itu rusak, tidak sempurna, dan macam-macam lah statement mereka. Padahal kita lihat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, termasuk imam yang 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka sangat menentang filsafat. Makanya sempat pernah kita ceritakan ketika ada seorang dosen mengatakan bahwa filsafat itu adalah pokok dari ilmu. Kita tanyakan, coba filsafat itu dari mana asalnya? Bukankah filsafat itu berasal dari negeri yang tidak mentauhidkan Allah? Bahkan siapa bapaknya filsafat? Aristoteles. Bagaimana kata Aristoteles? Kalau kita ingin mencari kebenaran, kata dia, kalau kamu ingin mencari kebenaran, buang keyakinan, tanamkan keraguan, mulailah berpikir. Ajib, kita bilang kalau seperti itu. Enggak usah masalah keimanan kepada Allah. Si A dengan si B saja, misalkan hubungan antara anak dan ayah. Kalau ia seorang anak membuang keyakinan bahwasanya si A itu adalah ayahnya, mungkin anaknya akan berpikir, ya kayaknya ayah bukan ayah saya deh. Ya mungkin bapaknya juga mengatakan, iya nak, kamu gak ada mirip-miripnya dengan ayah. Ini urusan duniawi, gimana perkaranya? Lalu bagaimana dengan keyakinan kita pada Allah? Kita meyakini bahwasanya Allah adalah Rabb kita, satu-satunya ilah yang berhak diibadahi dengan benar, tidak ada sekutu baginya. Kita pun mengimani berbagai konsekuensinya. Lalu kita buang keyakinan tersebut, tanamkan keraguan, mulai berpikir. Ateislah kita. Nauzubillah min dzalik. Itulah orang-orang filsafat. Menjadi ribet, ya, menjadi ribet. Agama ini menjadi ribet. Baik. Dengan adanya filsafat. Kemudian kata Mu'allif rahimahullahu taala, wa bi
wafihi, yani di dalam as-sahih juga disebutkan wafihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu marfu'an. Ada hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah taala meridai beliau, marfu'an, sedang marfu. Hadis marfu itu berarti apa? Annahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, al-muslimu man salima al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang muslim itu adalah orang yang mana orang-orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan demikian? Bahwasanya seorang muslim yang sejati itu adalah orang muslim yang mana orang muslim yang lain selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Karena hal inilah yang sering terjadi, ya, sering terjadi. Banyak kaum muslimin yang tidak bisa menjaga lisan dan tangannya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan hakikat orang yang berislam itu ya pandai menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu ataupun menyakiti orang lain. Kejahatan lisan itu seperti apa? Riba, namimah, dan fitnah, mencela, dan yang lainnya. Kejahatan tangan misalnya apa? Mengambil hak yang mengambil yang bukan haknya, korupsi dan semisalnya, menzalimi ataupun yang lainnya, ya. Jadi banyak orang yang kadang tidak bisa selamat dari kejahatan tangan dan lisannya. Mungkin kalau sekarang jari-jarinya ya yang banyak bermain di medsos dan semisalnya, cacian, celaan, syubhat, fitnah dan macam-macamnya terkadang dilakukan oleh tangan-tangan seorang, jari-jari seorang. Maka hendaknya kita pahami bahwasanya muamalah itu, ya, interaksi dengan manusia itu adalah proses yang berulang-ulang seumur hidup kita, ya. Proses yang berulang-ulang seumur hidup kita. Maka hendaknya selama itu pula kita menjaga muamalah kita dengan sesama muslim, yakni dengan menjaga lisan dan tangan kita dari dari mengganggu ataupun menzalimi orang lain. Apabila kita bisa mengamalkan hal tersebut, maka insyaallah taala kita akan menjadi seorang muslim yang kamil, yang sempurna muamalahnya. Kenapa? Karena yang tadi kita sebutkan, ya, terkait yang kita sebutkan di atas terkait rukun-rukun Islam itu merupakan kewajiban Islam. Sedangkan yang kita sebutkan sekarang, ya, hadis al-muslimu man salima al-muslimuna min lisani wa yadi, ini terkait dengan kesempurnaan Islam tersebut, ya, kesempurnaan Islam tersebut. Muncul pertanyaan, apakah Islamnya seorang itu bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana keimanannya? Maka kita katakan dari sisi keistislamannya, ya, dari sisi keistislamannya. Istislam tadi? Penyerahan dirinya, ya, penyerahan diri seseorang kepada Allah sebagai seorang muslim, maka itu ya bisa bertambah dan bisa berkurang. Bagaimana ia berserah diri kepada Allah secara totalkah atau sebagian saja? Ini bisa jadi bertambah ataupun berkurang. Adapun Islam secara syariat, maka kita katakan tidak bertambah dan tidak berkurang. Karena agama ini telah sempurna, telah disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun Islam yang ada pada diri seorang dalam bentuk istislamnya, berserah dirinya pada Allah, nah ini bisa bertambah dan bisa berkurang sebagaimana iman. Maka faedah dari hadis ini, di antaranya yang pertama adalah al-Islamu laisa maqsuran ala arkanil Islami faqat, bal ya'ummu ghairaha min al-wajibati wal mustahabbat. Bahwasanya Islam itu tidaklah terbatas pada rukun Islam yang 5 saja, ya, tapi mencakup semua perkara-perkara yang wajib dan yang sunnah. Jadi setelahnya penulis di sini menjelaskan tentang makna Islam, maka jangan dipahami bahwa Islam itu hanya berkaitan dengan rukun-rukun Islamnya saja. Terlebih kalau di kampung, ya, waktu kita belajar untuk kecil, ya pahamnya namanya Islam itu belajar syariat itu cuma
masalah sholat, zakat, puasa, masalah fikih-fikih itu ya. Padahal Islam itu sangat luas, mencakup semua sisi kehidupan kita. Kalau cuma dibatasi masalah itu saja, lalu mana Islam rahmatan lil alamin? Termasuk masalah bernegara, hidup bernegara semua diatur dalam Islam. Seperti itu. Jadi tafsir Islam itu lebih luas ya. Dan kalau ditinjau dari sisi amalannya, maka Islam itu seperti iman, memiliki cabang-cabangnya dan banyak bentuknya. Baik. Kemudian faedah berikutnya dari hadis ini adalah minal islami hifdzul lisani wal yadi min adhiyatin nas. Termasuk bentuk kesempurnaan Islam, termasuk bentuk kesempurnaan Islamnya seorang itu adalah apa? Hifdzul lisan, menjaga lisan dan tangannya dari menyakiti ataupun mengganggu kaum muslimin. Siapapun orangnya, selagi ia muslim, maka kita tidak boleh mengganggu dan menyakitinya, baik dengan lisan maupun perbuatan. Dan seorang muslim harusnya peka, ya, harusnya peka terhadap masalah seperti ini. Dan orang yang tidak paham akan hal ini niscaya akan masa bodoh, ya, nggak peduli dengan orang lain. Yang penting dirinya senang. Padahal kata Nabi SAW, siapakah orang muslim sejati? Yaitu yang bisa menjaga lisan dan tangannya dari mengganggu ataupun menyakiti orang lain. Kemudian mu'alif berikutnya membawakan hadis dari An Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi annahu sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil Islam. Faqala ayyuslima qalbuka lillah wa an tuwalliya wajhaka ila Allah wa an tusalliya salatal maktubah wa tuaddiya zakata al-mafruḍah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dari Bahz bin Hakim, dari bapaknya. Bapaknya menerima dari kakeknya. Bahwasanya beliau pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam. Apa sih Islam itu? Maka jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, Islam itu adalah ayyuslima qalbuka lillah. Jadi engkau serahkan, engkau tundukkan hatimu hanya kepada Allah. Wa tuwalliya wajhaka ila Allah, dan engkau hadapkan wajahmu kepada Allah. Wa tusalliya as-salat al-maktubah, dan engkau melaksanakan salat yang ditetapkan, yang diwajibkan, salat 5 waktu. Wa tuaddiya zakah al-mafruḍah, dan engkau menunaikan zakat yang diwajibkan. Baik. Faidah pelajaran ataupun mutiara ilmu yang bisa kita ambil dari hadis ini terkait dengan tafsir Islam. Tafsir Islam adalah yang pertama, al-Islamu yashmulu Islam al-batin wal-zahir. Bahwasanya Islam itu mencakup Islam secara batin dan secara zahir. Islam itu mencakup Islam secara batin dan Islam secara zahir. Jadi seorang ketika berislam hendaknya ia menggabungkan makna Islam seluruhnya pada dirinya, yaitu keislamannya secara zahir maupun batin. Yang kedua, faedah yang bisa kita ambil dari hadis ini, al-inayah bil qalbi wal ikhlas, ya, al-inayah, hendaknya kita perhatian terhadap hati dan keikhlasan. Hendaknya kita perhatian terhadap hati dan keikhlasan. Ya, karena hati itu seperti tanaman, ya. Hati itu seperti tanaman, ya, harus dirawat, ya, harus disirami, dikasih pupuk, dijaga dari hama yang bisa membahayakannya, harus dipelihara agar ia selalu bersinar, karena keimanan di dalamnya, agar hati itu semerbak harumnya dan manfaat ataupun kebaikan-kebaikan lainnya terhasilkan bagi pemiliknya. Dan kalau dibiarkan, maka hati itu bisa rusak. Sebagaimana tanaman dibiarkan bisa rusak. Apalagi kalau ada virus-virus yang bisa membahayakannya, menggerogotinya, maka ini sangat berbahaya terhadap hati. Makanya hati itu perlu perhatian yang khusus. Dan ini banyak diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat. Demikian juga di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian berikutnya
Wa an Abi Kilabah an Amr bin Abasah an rajulin min ahli Syam an abihi annahu sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal Islam qala an tuslima qalbaka lillahi azza wa jalla wa yaslama al muslimuna min lisanika wa yadika qala ayyul islami afdal qala al iman qala wa mal iman qala an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal ba'thi ba'dal maut atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Hadis berikutnya dari Abu Qilabah. Abu Qilabah ini namanya adalah Abdullah bin Zaid Al-Jarmi. Beliau seorang rawi hadis ya, seorang ulama ahli hadis. Beliau menerima hadis dari Amr bin Abasah. Amr bin Abasah menerima dari seorang yang berasal dari penduduk Syam. Berarti tidak diketahui siapa namanya. Ini disebut dalam istilah hadis dengan rawi mubham. Rawi mubham tidak diketahui. Orang tersebut menerima dari bapaknya. Nah, ini lebih tidak diketahui lagi ya. Orang tadi saja tidak ketahui namanya, ini bapaknya lebih tidak tahu lagi. Kan tapi dalam kaidah dalam ilmu ushul hadis, jahalatus sahabat la yadur ya. Tidak diketahuinya nama sahabat itu tidak memadarakan. Artinya apa? Tidak menghilangkan, tidak menafikan keabsahan hadis tersebut. Bahwasanya orang tersebut pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, mal Islam? Apa Islam itu, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, antuslima qalbaka lillahi azza wa jalla. Engkau serahkan, engkau tundukkan hatimu hanya kepada Allah Ta'ala semata. Wa yaslamal muslimuna min lisanika wa yadika. Dan hendaknya kaum muslimin itu selamat dari kejahatan lisan dan tangan. Kemudian orang tersebut bertanya lagi pada Nabi SAW, ayyul islami afdal? Islam yang manakah yang paling utama? Maka Nabi SAW menjawab al-iman, yaitu keimanan. Qala wa mal iman? Dan apa yang maksud iman itu? Maka Nabi SAW menjawab, antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, dan kepada para malaikatnya, wa kutubihi, dan kepada kitab-kitabnya, wa rusuli, dan kepada para rasulnya, wal ba'thi ba'dal maut, dan terhadap kebangkitan setelah kematian. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Maka faedah dari hadis ini di antaranya adalah al-Islamu jama'a baina haqqillahi wa haqqil mu'minin. Bahwasanya Islam itu mengkompromikan, menggabungkan antara hak Allah dan hak orang-orang yang beriman. Artinya dalam Islam itu tidak cukup seorang hanya menunaikan hak Allah Ta'ala saja, tapi ia juga harus menunaikan haknya kaum muslimin. Sebagaimana disebutkan dalam ayat di surat Ali Imran ayat 112 kalau tidak salah, illa bihablin minallahi wa hablin minan nas, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah, hablum minallah, hablum minan nas, dan tali perjanjian dengan sama manusia. Yang ini menjaga hablum minallah dan hablum minan nas, menjaga hak Allah dan hak manusia. Ini ada kisah lucu ya. Ada seorang ini calon kepala desa dulu ya. Dia lagi ceramah biar kelihatan paham tentang agama. Dia mengatakan dia membawakan dalil tapi salah-salah. Kata dia sablum minallah sablum minan nas. Apa sablum? Harusnya hablum minallah hablum minan nas, seperti itu. Ya mungkin karena kurangnya belajar agama atau mungkin karena slip of the tongue, slow lidah, ya, seperti itu. Baik. Berikutnya, faedah dari hadis ini adalah tafsirul Islam bil iman. Nah, di sini tafsirul Islam bil iman. Islam di dalam hadis ini ditafsirkan dengan apa? Keimanan. Islam ditafsirkan dengan iman. Jadi Islam dan iman itu ada keterkaitan. Seseorang tidak dikatakan berislam kalau ia tidak beriman. Sebaliknya ia pun tidak dikatakan beriman kalau tidak berislam. Ya, seperti itu. Jadi Islam dan iman ini kalau disebutkan secara terpisah maka maknanya sama. Ketika kita makan Islam saja, berarti iman masuk di dalamnya. Terkandung Islam iman dalamnya. Sebaliknya, ketika kita mengatakan iman saja, maka Islam masuk di dalamnya. Tapi kalau Islam dan iman ini disebutkan secara bersamaan, maka maknanya berbeda. Maknanya berbeda.
Islam dan iman kalau disebutkan secara bersamaan, berarti Islam di situ adalah apa? Amalan-amalan zahir yang disertai dengan amalan batin yang membenarkan amalan zahirnya. Kalau iman adalah amalan-amalan batin yang disertai dengan amalan zahir yang membenarkan amalan batinnya. Ini kebalikannya seperti itu. Jadi kalau disebutkan secara terpisah bersendirian, iman dan Islam itu sama. Sedangkan kalau disebutkan secara bersamaan maka maknanya berbeda. Nah, ini tingkatan dalam agama ya. Tingkatan dalam agama itu ada 3. Ada Islam, iman dan ihsan. Ihsan itu tingkatan tertinggi di dalam agama ini. Bukan seperti orang-orang tarekat ya. Atau yang semisalnya. Mereka membagi Islam itu apa? Tingkatan dalam Islam ada apa? Ada syariat. Kemudian apa? Ada hakikat. Ada hakikat, ada ma'rifat. Nah, ma'rifat tingkatan tertinggi. Ada syariat. Pertama syariat. Jadi semisal kita belajar dasar-dasar akidah, punya ilmu-ilmu syariat ini, mereka katakan itu adalah pelajaran SD, yang penting. Padahal Nabi SAW lihat apa yang diajarkan Nabi SAW. Kemudian tingkatan kedua ada hakikat. Ada cara-cara tertentu, amalan-amalan tertentu untuk bisa naik level. Biasanya dipimpin oleh seorang mursyidnya, pembimbingnya. Kemudian ada hakikat. Yang lebih ini lagi tingkatan tertinggi itu ma'rifat. Jadi kalau tingkatan ma'rifat kadang aneh-aneh. Ada seorang mursyid minum arak. Murid-muridnya kaget. Wah Syekh, kenapa engkau minum arak? Kamu nggak tahu. Yang kamu lihat tuh arak yang aku minum kalau sudah di tenggorokan berubah menjadi air zam-zam. Oh bilang dari mana bisa seperti itu? Ada pula pernah kejadian seorang guru mursyidnya apa? Menzinahi kerbau. Pada heran jadi yang muridnya. Kata dia, kamu tidak tahu di sana ada seberang sana ada perahu yang mau tenggelam seperti itu. Maka aku tolong seperti sana siapa? Kisah Nabi Khidir mungkin seperti itu. Nah, makanya ini aneh kadang. Makanya pernah di antara ini apa? Teman guru kita ada yang pengen tahu hakikat yang diajarkan mereka gimana? Ikut di majlis tersebut. Majlis tarekat. Pernah ini apa? Pas beliau datang di majlis tersebut, gurunya itu apa bilang, saya akan masuk ke kamar mau naik ke arsy, masya Allah, ke arsy Allah, subhanallah. Nabi SAW aja tidak bisa. Ini gurunya mengatakan seperti itu. Masuk kamar sama muridnya tadi ya, apa? Temannya guru saya, diambil sandalnya itu diumpetin, dikerjain ya. Guru mursyidnya tersebut diumpetin sandalnya. Begitu keluar kamar, dia nyari sandal, mana sandal saya? Cari-cari terus. Maka kata temannya guru saya bilang, Syekh, mungkin sandal engkau tertinggal di aras. Seperti itu. Makanya saya marah. Kamu, nah ini orang ini keluarin, jangan ada di majlis ini. Kelihatan kan kedustaannya. Nah, apalagi yang mengatakan sampai apa? Di antara mereka mengatakan sholatnya itu mereka tidak di sini, sholatnya di Mekah, Madinah. Padahal jam waktunya pun berapa jam perbedaannya. Sholat zuhur kok nggak sholat zuhur saya sholat zuhurnya di Mekah. Kalau di sini sholat zuhur di sana baru sholat duha, ya nggak? Kalau seperti itu kenapa makannya nggak di sana saja? Kan seperti itu, kan aneh. Tapi terkadang banyak orang yang yakin, percaya, saya itu sholatnya udah sholat di Mekah, di Madinah. Padahal waktu sholatnya pun berbeda. Tapi ketika datang ayat ataupun hadis, datang hadis dari Nabi SAW yang mengatakan bahasanya Allah Taala turun ke langit di waktu apa? Sepertiga malam terakhir. Dengan mudahnya mereka tolak. Bagaimana mungkin Allah bisa turun? Dia udah bayangkan dulu seperti makhluk. Padahal nggak seperti itu. Kalau manhaj akidah Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala. Ketika datang ayat seperti ini kita imani, kita tetapkan sudah, tidak lebih dari itu. Ya, jangan membagaimanakan. Kenapa menolak? Karena dia langsung membagaimanakan. Berarti dibayangkannya seperti makhluk, seperti pesawat. Nauzubillah min dzalik. Enggak seperti itu. Allah Taala itu laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Lihat, tidak ada sesuatu yang sama dengan Allah. Allah nafikan persamaan dengan makhluk. Tidak ada yang sama. Tapi setelah itu Allah Taala tetapkan wa huwas samiul basir. Dan dia Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Kita melihat.
Allah Ta'ala memahami jelas, yakin. Apakah penglihatan kita sama dengan penglihatan Allah? Tidak. Apakah kita tolak sifat ini? Tidak. Kita tetapkan, kita imani, tapi jangan bagaimanakan. Jangan menyerupakan pula dengan makhluknya, jangan menolaknya ataupun memalingkan maknanya. Itu kaidah di antara kaidah dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Ta'ala. Di antara kaum muslimin ada yang menafikan sifat-sifat Allah. Jadi Allah Ta'ala itu punya nama tapi tidak memiliki sifat. Nah, ketika Allah Ta'ala misalkan sifat punya nama Ar-Rahman, berarti dia itu cuma nama saja katanya, kata dia. Allah punya nama Ar-Rahman tapi tidak memiliki sifat Ar-Rahman. Benarkah? Gak mungkin. Dia juga mengatakan Allah itu Al-Aziz tapi tidak memiliki izzah. Allah punya nama Al-Aziz tapi tidak memiliki sifat izzah. Tidak memiliki sifat perkasa. Bagaimana seperti itu? Ya. Makanya ini kadang hal-hal yang harus kita pahami kaidah-kaidah di dalam seperti ini. Tadi di contoh pembahasan kita, kadang ada orang yang begitu mudahnya meyakini orang bisa terbang, bisa pergi ke Makkah Madinah tanpa harus pakai pesawat hitungan kilat, ya, seperti itu. Tapi menolak ayat-ayat ataupun hadis-hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kekuasaan Allah. Padahal Nabi itu la yantiqu 'anil hawa, in huwa illa wahyun yuha. Nabi itu tidak bicara dengan hawa nafsunya, tapi berdasarkan dalil wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebagian juga ada yang meyakini bahwasanya wali Allah itu ada yang gila. Padahal orang gila di mana? Enggak dikenai beban syariat. Ada enggak para ulama yang gila? Enggak ada. Para sahabat enggak ada. Yang belajar agama ini tidak ada yang stres. Justru yang stres itu yang kurang agamanya. Justru dia kalau orang yang ini ada wali yang gila ini sama dengan menghinakan orang-orang yang saleh. Tahu tuh gila dalil. Lebih lagi meyakini orang gila tersebut mengakui perkara yang gaib. Lalu Nabi SAW saja tidak mengetahui perkara yang gaib kalau tidak diberi wahyu oleh Allah Ta'ala. Bagaimana orang gila bisa mengetahui yang gaib? Ya? Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada yang mengetahui perkara yang gaib, baik di langit dan di bumi kecuali Allah. Sudah jelas ayatnya. Ya? Nabi ketika peristiwa mau hijrah, apakah beliau mengetahui apa yang akan terjadi masa depan? Enggak tahu. Sampai-sampai mereka para sahabat berjanji setia. Kalau seandainya Nabi tahu perkara yang gaib, apa yang akan terjadi? Ya sudah, para sahabat mungkin beliau mengatakan para sahabat jangan bersedih. Insya Allah nanti juga kita akan menang. Ya. Tidak usah bersedih. Nanti kita juga kembali ke Mekah. Ya. Mekah akan kita kuasai lagi. Tidak. Bahkan ketika Utsman bin Affan, ketika berangkat ke Mekah ditahan oleh kafir Quraisy, beliau tidak mengetahui apa hakikat yang terjadi yang menimpa Utsman bin Affan. Berita yang tersebar adalah beliau dibunuh oleh kaum Quraisy, oleh kafir Quraisy, sehingga para sahabat itu berjanji setia, ya, untuk membela Nabi SAW baik di saat lapang maupun sempit. Kalau beliau tahu perkara yang baik, enggak usah bersedih para sahabat. Utsman aman-aman saja dan semisal. Ya, banyak hal lagi, ya, merupakan dalil-dalil yang sangat gamblang dari Al-Quran maupun dari hadis Nabi SAW, bahkan di dalam kehidupan beliau. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Demikian pembahasan kita pada kesempatan ini, ya, terkait tafsir al-Islam. Jadi mana Islam secara umum adalah al-istislamu lillahi min tauhid wal inqiyadu lahu bi ta'ah wal bara'atu min asyirki wa ahli. Islam itu adalah berserah diri kepada Allah Ta'ala dengan mentauhidkannya, terikat dengan ketaatan padanya dan berlepas diri dari kesyirikan dan para pelakunya. Kalau seorang memahami definisi Islam ini saja, niscaya ia hanya akan berloyalitas kepada kaum muslimin, tidak kepada selainnya, dan akan berlepas diri dari orang-orang kafir dalam segala hal yang berkaitan dengan urusan agama, termasuk di dalam memilih pemimpin. Ya, demikian, ya. Kalau seorang penuntut ilmu, ya, seorang santri misalkan belajar akidah yang benar, nggak perlu dikasih tahu siapa calon pemimpinnya, mau milih siapa, dia tahu kepada siapa dia harus berloyalitas, ya, dari siapa dia harus berlepas diri. Nah, karena ini menyangkut masalah akidah, kita harus loyalitas kepada kaum muslimin yang cinta kepada agama Islam dan kepada kaum muslimin. Apalagi kalau kita mengkaji
kitab Al-Adillah Asy-Syar'iyyah fi Bayan Haqqur Ra'i wa Ra'iyah. Dalil-dalil syariat yang menjelaskan tentang hak dan kewajiban pemimpin dan rakyatnya. Ya. Nah, itu cukup bagi seorang penuntut ilmu bagaimana caranya berpolitik, ya. Berpolitik yang benar dalam Islam, ya. Bukan hanya yang penting menang, walaupun harus menghalalkan segala cara, ya. Yang banyak terjadi kan seperti itu. Bukan pula beramal soleh, tapi ada tujuannya, bagi-bagi hadiah, bagi sembako murah demi meraih singgasana yang megah, kan gitu. Coba ada nggak yang beramal, misalkan dari partai politik, bagi-bagi hadiah, tapi yang mengatakan mau milih saya atau tidak pun nggak apa-apa, saya ikhlas. Ada nggak? Kebanyakan tuntutannya berbagi, bahkan dihitung, ya, keluarnya berapa nanti harus cari yang lebih lagi, kan seperti itu. Padahal hanya ibadah, amal soleh itu harus murni karena Allah, jangan tendensius, ya, jangan karena singgasana ataupun yang lainnya. Kalau tendensius maka sia-sia amalannya, tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja kadang orang berlomba-lomba ingin menjadi pemimpin, karena dikiranya pemimpin itu adalah sebuah prestasi. Padahal pemimpin itu adalah amanah yang sangat besar, yang sangat agung. Bisa jadi ia adalah penyesalan dan kehinaan di hari kiamat, ya. Sebagaimana kata Nabi SAW ketika beliau bersabda kepada Abu Dzar. Abu Dzar bertanya pada Rasulullah, "Ya Rasulullah, kenapa engkau tidak mengangkatku sebagai pemimpin di bagian wilayah-wilayah tertentu?" Kata Nabi SAW, "Ya Abu Dzar, innaka dhaif." Wahai Abu Dzar, sungguhnya engkau itu lemah. Wa innaha amanatun. Dan sungguhnya kepemimpinan itu adalah amanah yang sangat besar. Wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamatun. Dan bisa jadi amanah tersebut, kepemimpinan tersebut adalah kehinaan dan penyesalan di hari kiamat nanti. Illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi 'alaihi fiha. Kecuali orang yang mengambil kepemimpinan tersebut dengan cara yang benar dan dia menunaikan apa-apa yang menjadi kewajibannya di dalam kepemimpinannya tersebut, ya. Wallahu a'lam. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menambahkan ilmu, iman dan amal kita di dalam beragama ini, dan semoga keimanan tersebut senantiasa bersama kita hingga ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Tidak ada, ya? Ada? Cukup insyaallah. Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhiru da'wana